Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Edsam Channel. Pemirsa, kali ini saya alhamdulillah kedatangan di masjid saya Ustadz Jel Fatullah. Assalamualaikum Ustadz Jel. Selamat datang di masjid kami Darussalam Ilalang Utang Ganting. Semoga tetap sehat selalu. Amin, ya. amin, amin. Mungkin Ustadz kasih salam dulu kepada pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa Edsam Channel. Edsam Channel ya, Edsam Channel. Jangan lupa like and share. Lah, Subscribe. Ya. Para pemirsa, kami ingin dialog dengan Buya, ngobrol-ngobrol santai. Ya, pemirsa, Ustadz Jel ini salah satu ulama Minangkabau yang istiqomah, yang selalu lantang menyuarakan kebenaran yang hak. Nah, ini perlu dicontoh pemirsa. Jadi buat para alim ulama lain, tentu dengan melihat kondisi umat kekinian ini, tentu dengan sama-sama kita merasakan prihatin. Nah, maka pemirsa, tentu kita bercita-cita jangan sampai umat ini terpecah belah. Bagaimana umat bersatu dengan keadaan yang sekarang ini. Nah, menurut pandangan Ustadz Jel, apa telah yang dilakukan Ustadz dalam rangka merangkul umat, memberdayakan umat, termasuk program Ustadz ini yang baru saja di Mentawai Ustadz ya? Ya. Untuk mu'alaf di Mentawai itu sungguh sangat mulia sekali jamaah. Tentu harus kita sebagai muslim mendukung program-program daripada sahabat-sahabat atau ustadz kita yang mementingkan umat. Nah, salah satunya Ustadz Jel mungkin berbagi pengalaman bagaimana perjuangan di Mentawai itu. Mungkin silakan Ustadz. Baik, pertama sekali memang sudah kewajiban para ulama. Ulama harus punya semangat bahwasanya dia punya prinsip, dia punya tanggung jawab. Jadi untuk itu apapun persoalan umat, ada peran ulama yang dituntut di situ. Maka ada persoalan dakwah, ada persoalan moral, ada persoalan situasi politik, ada persoalan pendidikan, banyak sekali perkara-perkara. Kadang-kadang juga ketika ada kebijakan-kebijakan baru yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Nah, ulama harus kritis. Kemarin seperti contohnya di Sumatera Barat perkara jilbab ya, SKB 3 Menteri. Nah, jadi kemudian juga persoalan kemanusiaan. Maka saya bergerak di bidang kemanusiaan juga. Nah, alhamdulillah di dalam negeri kita bergerak di Mentawai, ya, gerakan berdakwah di Mentawai. Kemudian kita membangun masjid, fasilitas ibadah. Setelah kita ada satu kampung misalkan sudah pada masuk Islam 60 kakak, 100 kakak, tidak ada masjidnya. Tidak ada masjid. Kalau tidak ada masjid, tidak ada madrasahnya. Karena masjid berperan sekali untuk madrasah mereka. Masjid juga berperan untuk pos gerakan mereka, pos tempat mereka berkumpul. Jadi di situ jamaahnya dikendalikan. Nah, ini perlu supaya mereka solid, Jadi peran masjid di situ betul-betul peran yang sangat vital di daerah Mentawai. Makanya kita punya dua program besar, mencetak pendakwah dari pribumi Mentawai, melahirkan pendakwah dari pribumi Mentawai. Kenapa? Karena setelah diuji sekian lama, ketika kita yang dari sini datang ke sana, ulama-ulama kita atau pendakwah-pendakwah kita itu tidak bertahan lama, karena itu bukan kultur mereka. Nah, pola di sini hidup itu tidak kultur mereka. Nah, akhirnya nggak bertahan lama. Jadi mereka merantau, terus balik lagi. Nah, sekarang kita lahirkan pendakwah-pendakwah dari pribumi. Dan dia sudah biasa hidup seperti itu. Dia berada di habitatnya. Kemudian komunikasinya juga komunikasi yang lancar. Dia juga berani menghadapi tantangan-tantangan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu seluk-beluknya. Kita dari sini tidak bisa. Ada banyak kelemahan. Itu sudah dicoba oleh Dewan Dakwah, oleh lembaga-lembaga dakwah lainnya. Sulit sekali. Nah, kemudian gerakan kedua bangun masjid. Jadi orang-orang kaya kita minta
bangun masjid di Mentawai. Insya Allah kita bantu mencarikan lokasi, kemudian bagaimana kita proses pembangunannya. Insya Allah. Selama perjalanan dakwah di Mentawai ini Ustaz, mungkin banyak suka duka yang Ustaz alami, ya kan? Mungkin jamaah bisa sedikit tahu gambarannya ya ini. Perjuangan yang sangat berat. Jadi bisa pula ada empati dari jamaah semua nantinya ikut berperan aktif membantu dengan mungkin dengan harta. Ya kalau tak bisa harta, tenaga, ya hartanya lah yang menyisihkan hartanya. Ustaz kan sudah ada personil-personil nanti ke sana untuk yang menyiapkan atau membantu program-program di sana. Kira-kira apa Ustaz kendala hal-hal apa yang berat yang kira-kira yang patut kita gotong royongkan, kita bersama-sama menyelesaikan? Pertama sekali, dakwah di Mentawai itu bukan dakwah sesama muslim. Dakwah di Mentawai itu dimulai tahun 68 oleh bapak saya namanya Ali Musa, almarhum bapak saya, 68. Itu dakwah sulit kata bapak saya, selalu tidur itu di kandang babi. Berjalan 2 minggu 2 minggu masuk hutan, masuk laut, masuk sungai. Nah, itu kadang-kadang sendirian. Kadang-kadang cuma berdua. Nah, itu yang mereka alami, beliau alami selama 5 tahun. Sekarang juga Safarudin dengan tim, kita sekarang bentuk tim. Pola sekarang kita bikin manajemennya pakai tim. Tim sekarang itu di sana ada pemandu orang tempatan, kemudian tim kita dari sini. Nah, juga mendapat kendala-kendala. Tadi diceritakan oleh Ustaz Sabar. Ketika kita mau mensyahadatkan orang tempatan, kemudian mereka belum paham Islam, mereka masih dalam prosesi ini. Itu nanti mereka akan hidangkan kita sebagai tamunya dengan wadah-wadah makanan yang biasa dijilat oleh anjing. Yang kemudian yang masakan mereka mungkin tidak higienis menurut kita. Ya, kemudian itu kalau kita tolak, mereka tersinggung, nah, jadi masuk Islam. Akhirnya untuk dalam rangka mentaklif qulub, kita bersikap bijak, sebagian kawan-kawan ini terpaksa makan itu. Artinya wadahnya ini, wadahnya itu ya kurang bersih lah, karena bagi mereka itu biasa dijilat anjing dan yang lainnya. Nah itu kemudian mungkin jenis makanannya sama dengan makanan kita. Saya pernah sengaja juga sok mantap dengan tantangan. Saya minta makanan sagu asli Mentawai itu dihidangkan ke saya. Waktu itu saya buat tim Malaysia. Baru 2 gigit sudah mulai perut saya bermasalah. Baunya itu betul-betul nggak cocok dengan kita, ya. Akhirnya gimana? Saya cari akal, ada teh manis disediakan. Saya masukkan ke dalam teh manis, saya makan dengan teh manis. Minimal manis lah gitu. Nah, begitu. Jadi terpaksa kita harus sangat bijaksana di lapangan itu. Banyak tantangan. Kemudian biaya tinggi, tantangan alam, cuaca dan segala macam. Itu sudah biasa bagi tim kita. Kemudian juga ada tantangan berikut juga. Istrinya curiga-curiga ini. Ini masalahnya tantangan juga. Jadi berapa lama tuh kalau dari kawan-kawan Ustaz ada sistem di shift nggak gitu berapa? Pakai paket. Pakai paket ya. Paket, Masya Allah. Ada nanti membawa bantuan kemanusiaan, kemudian sekaligus dakwah, pembangunan, kemudian juga mensyahadatkan para mu'alaf. Ya, mungkin bisa Ustaz sekalian promosikan ya bagi para pemirsa yang mau berderma, berinfak ya, mengisikan hartanya untuk perjuangan fisabilillah ini, bisa menyalurkan pada rekening ini yang sudah dikelola oleh BSI 72234000005 dakwah pedalaman Mentawai. Ya, itulah pemirsa, sungguh sangat mulia sekali apa yang diperjuangkan oleh Ustadz kita ini bersama tim ya, semuanya semoga menjadi berkah bagi jamaah yang berinfak, bagi yang menjalankan ya berbagi. Kita mau tegaskan, Mentawai
tanggung jawab Muslim Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kegagalan dakwah Mentawai akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda punya uang Anda berlebih, tapi Anda tidak ikut membangun rumah ibadah, sudah ada mualaf tidak bisa sholat Jumat. Sudah ada lebih 40 orang laki-laki mau sholat Jumat, tidak ada fasilitas sholat Jumat. Maka dosanya ditanggung oleh orang kaya di Sumatera Barat. Ya, baik pemirsa, itulah sedikit perbincangan kita dengan ulama kita, ulama yang istiqomah, fan berat saya ini. Amin, amin. Semoga beliau kita doakan selalu istiqomah, membela kebenaran, membela yang hak, memperjuangkan yang agama risalah Rasul, yang dibawa oleh Rasulullah, risalah agama rahmatan fil alamin. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Semoga Ustaz istiqomah sehat dengan tim-tim tetap memperjuangkan dari kawan-kawan yang diperjuang di Mentawai. Ya. Ini pujiannya keterlaluan. Semoga itu jadi doa. Ya, doa Ustaz. Ting-ting itu apa yang dilontarkan itu doa. Semoga jadi doa. Demikian saja pemirsa perbincangan kita hari ini. Lain waktu kita dengan tokoh-tokoh yang lain dengan tetap bersama @Sam Channel. Jangan lupa like, subscribe. Kami akhiri. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.